Pada materi kali ini yaitu materi kedua, hubungan dari sudut di setiap kuadran dan berapa sih nilai perbandingan trigonometri dari sudut di setiap kuadran tersebut. Kita akan mencari rasio trigonometri pada kuadran 1. Dan bagaimana sih terbentuknya atau bentuk umumnya? Oke, jika ada suatu segitiga dengan sudut θ pada kuadran 1, maka kita dapatkan sisi sampingnya sama dengan X, sisi depannya sama dengan Y, dan sisi miringnya sama dengan K. Dengan K sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, dan K selalu bernilai positif, karena X kuadrat nilainya sudah pasti positif dan ditambah dengan Y kuadrat yang nilainya sudah pasti positif. Maka jika diakarkan nilainya selalu positif. Kemudian coba deh kalian cari nilai dari suatu bilangan di dalam akar yang nilainya negatif. Maka hasilnya adalah tak terdefinisi atau error. Maka sin θ sama dengan sisi depan per sisi miring sama dengan Y dibagi K, Y, dan cos θ sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan X per K, dan tan θ sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan Y per X. Untuk kuadran 2, jika kita letakkan suatu segitiga siku-siku dengan sudut θ yang sama dengan yang ada pada kuadran 1, maka kita dapatkan nilai Y-nya positif, K-nya positif, dan nilai X-nya negatif, karena di sebelah kiri sumbu Y dengan sudut 180 derajat dikurang θ. Dan karena di atas sumbu X maka Y-nya positif, maka sin dari 180 derajat dikurang θ sama dengan Y per K, sama dengan sin θ. Dan cos 180 derajat dikurang θ sama dengan sisi sampingnya sama dengan min X dibagi sisi miringnya yaitu K, maka sama dengan min X dibagi K sama dengan min cos θ. Kemudian tan 180 derajat dikurang θ sama dengan Y per min X sama dengan min tan θ. Lalu pada kuadran 3, jika kita letakkan segitiga yang sama lagi pada kuadran 3 dengan sudut θ, maka kita akan mendapatkan nilai sisi depannya yaitu min Y, karena berada di bawah sumbu X. Sisi miringnya adalah K yang selalu bernilai positif, dan sisi sampingnya yaitu min X, karena di sebelah kiri sumbu Y. Dan diketahui sudutnya adalah 180 derajat ditambah θ, maka kita akan dapatkan sin 180 derajat plus θ sama dengan min Y per K sama dengan min sin θ, cos 180 derajat plus θ sama dengan min cos θ yaitu min X per K, dan tan 180 derajat plus θ sama dengan min Y per K yaitu tan θ. Baik, selanjutnya pada kuadran 4. Jika kita letakkan segitiga yang sama pada sudut θ, maka kita akan mendapatkan nilai sisi sampingnya yaitu X yang bernilai positif karena berada di sebelah kanan sumbu Y, dan nilai Y negatif karena di bawah sumbu X, dan nilai K yang selalu positif. Dengan besar sudut yaitu 360 derajat dikurang θ, maka nilai dari sin 360 derajat dikurang θ sama dengan min Y per K sama dengan min sin θ. Dan cos 360 derajat dikurang θ sama dengan X per K, maka cos θ. Dan tan 360 derajat dikurang θ sama dengan min Y per K, maka sama dengan min tan θ. Selanjutnya kita akan mencari nilai rasio dari sinus.
Sebelumnya, kita kan telah mendapatkan nilai-nilainya seperti pada tabel. Tapi bagaimana dengan kuadran 2, 3, dan 4 ya? Pada kuadran 2 diketahui nilai-nilai sudutnya yaitu 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat. Kita contohkan ya untuk sudut-sudut ini. Tapi bukan berarti selain sudut-sudut ini tidak dapat dicari hubungan sudutnya loh ya. Untuk yang 120 derajat ini merupakan pengurangan dari sudut istimewa yaitu 180 derajat dikurang 60 derajat. Karena pada rumus sebelumnya sin 180 derajat dikurang theta sama dengan sin theta. Maka sin 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan sin 120 derajat. Tetanya kita ganti dengan sudut istimewa yaitu 60 derajat. Maka hasilnya 1/2 akar 3. Begitu pula seterusnya. Lalu untuk sin 180 derajat plus theta dan sin 360 derajat dikurang theta juga seperti penjelasan sebelumnya, yaitu kita mengganti tetanya dengan sudut istimewa seperti 60, 45, 30, dan 0. Selanjutnya, untuk rasio kosinus, kita telah dapatkan sebelumnya untuk rasio kosinus pada kuadran 1, seperti pada tabel. Lalu, kita akan membahas rasio kosinus pada kuadran 2, 3, dan 4. Sebelumnya, kita telah dapatkan hubungan antara kuadran 1 dan kuadran lain di sini kan. Kemudian kita dapatkan melalui hubungan tersebut seperti pada tabel-tabel ini. Rasio tangen. Sebelumnya kita telah dapatkan rasio tangen pada kuadran 1. Kemudian nilai untuk yang kuadran 2 yaitu memiliki bentuk umum tan 180 derajat dikurang theta sama dengan min tan theta. Selanjutnya diaplikasikan tannya dengan mengganti theta menjadi sudut istimewa seperti yang sebelumnya yaitu sin dan kosinus. Lalu dioperasikan seperti tan 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan tan 120 derajat. Maka min akar 3. Lalu tan 180 derajat dikurang 45 derajat sama dengan tan 135 derajat sama dengan min 1. Dan tan 180 derajat dikurang 30 derajat sama dengan tan 150 derajat sama dengan min 1/3 akar 3. Lalu begitu seterusnya sampai dengan 360 derajat. Maka untuk mendapatkan nilai-nilai pada tabel tersebut, baik sinus, kosinus maupun tangen, kita dapat mengaplikasikan tetanya menjadi sudut-sudut istimewa. Kita dapat mengganti lalu diaplikasikan kepada rumus yang telah dicantumkan pada video kali ini. Kita telah mencari nilai-nilai rasio trigonometri pada fungsi sin, cos, dan tan. Untuk sudut-sudut istimewa di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Dari nilai-nilai berikut dapat kita generalisasi nilai pada kuadran 1. Pada sin, cos, dan tan bernilai positif semuanya. Kemudian pada kuadran 2 untuk nilai sin bernilai positif semua, sedangkan untuk nilai cos dan tan bernilai negatif. Lalu untuk kuadran 3 yaitu antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Nilai dari sinnya negatif, cosnya negatif, dan tannya positif. Kemudian pada kuadran 4 antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nilai dari sinnya selalu negatif, nilai cosnya positif, dan tannya negatif. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal dari materi rasio trigonometri di berbagai kuadran. Yuk, simak!